Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Redmi 10C. HP yang pinter tapi nilainya C. Ini harganya dijual dengan harga nggak sampai 2 juta ya, di bawah 2 juta. Tapi ini tuh pakai prosesor yang biasa dipakai HP-HP kelas harga 3 sampai 4 jutaan. Jadi buat performa ini mantep banget. Ya untuk kelas harga di bawah 2 juta, HP ini tuh punya performa yang bener-bener bagus ya. Karena smartphone ini pakai prosesor Snapdragon 680 yang disandingkan dengan 4 GB RAM. Dan storage-nya juga cukup luas ya. Yang saya punya ini 64 GB, ada juga pilihan yang 128 GB. Untuk performa multitasking harian, buat kerja, buat chatting, buat browsing-browsing multimedia ini udah beneran lancar sob. Dan kalau buat main game juga ini udah menyenangkan. Kalau dipakai buat game Mobile Legends, ini tuh udah nyaman lancar, walaupun kita jalanin gamenya dengan settingan grafis maksimal rata kanan semua. Termasuk juga kita aktifin buat shadow-nya, buat bayangannya aktif. Ini aman lancar, nggak pakai drop frame selama main. Buat main Free Fire aman lancar juga. Mau pakai settingan grafis mentok rata kanan semua, pakai settingan grafis ultra juga ini lancar tanpa kendala. Yang namanya keluar masuk rumah tuh ya, langsung aja nyelonong. Kita nggak perlu lagi yang namanya buka-buka pintu. Ya HP harga murah juga kayak gitu kali ya. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile juga ini HP udah lancar banget, udah asik banget. Ya walaupun kita harus puas dengan settingan grafis di smooth high sampai balance medium aja. Dan yang kamu lihat ini, saya lagi main pakai settingan grafis smooth high. Lumayan lancar kan? Pokoknya selama saya main tuh bener-bener berasa lancar, berasa asik, berasa enak aja sih buat main. Ya pokoknya kalau buat main game, Redmi 10C ini tuh udah enak banget karena performanya kenceng dan layarnya juga luas. Nah, ngomongin layar, HP ini tuh udah pakai layar berukuran 6,7 inch HD Plus dengan rasio layar 20,5:9. Lebar ya layarnya. Untuk kelas harga di bawah 2 juta juga kualitas layarnya udah cukup bagus. Dilihat dari berbagai sisi tuh layarnya tetap jernih dan detail. Kalau dipakai di bawah sinar matahari juga masih tetap kelihatan dan cukup nyaman untuk penggunaan. Ya, walaupun pasti banyak banget ya yang masih protes kenapa ini HP layarnya masih pakai gaya water drop notch, bukan pakai gaya punch hole biar lebih kekinian. Nah, ngomongin gaya, untuk desain belakangnya juga ini kelihatan keren, kelihatan gaya banget. Bodinya tuh berasa beneran cakep ya untuk HP kelas di bawah harga 2 juta. Bodinya menggunakan bahan polikarbonat yang di finishing dengan corak-corak halus ya. Jadinya permukaannya tuh nggak gampang nempel sidik jari dan juga nggak gampang kotor. Di genggaman juga berasa nyaman. Kalau ngelihat tampilan desain bagian kamera dan sensor sidik jarinya juga ngelihat HP ini tuh bikin kelihatan ganteng banget ya. Keren dengan konsep dimana sensor sidik jari jadi satu blok sama kamera. Untuk audionya juga HP ini tuh belum dual speaker ya, masih single speaker, masih mono di sisi bawah HP yang suaranya udah cukup bagus ya buat HP-HP di kelas harga 2 juta. Kayak gini nih suaranya. Untuk daya tahan baterainya juga Redmi 10C ini tuh udah berasa awet. Karena baterainya yang berkapasitas 5000 mAh ini udah bisa tahan lebih dari seharian. Waktu saya cobain ya, di dalam ruangan, terus terkoneksi jaringan WiFi. Kalau dipakai buat nonton YouTube 720p selama 1 jam, baterainya cuma berkurang 6% aja. Dan dipakai main game berat PUBG Mobile, selama 1 jam juga baterainya cuma berkurang 12% aja. Gimana? Udah cukup awet kan? Seandainya nih ya, dalam 1 hari kita pakai HP ini tuh buat nonton YouTube 1 jam, terus buat main game 1 jam, sisa baterainya tuh masih banyak banget buat HP ini tetap hidup sampai besoknya lagi. Ya, cuman buat ngecharge-nya aja yang lumayan berasa lama kalau pakai charger bawaan. Soalnya charger bawaannya cuma 10 watt aja, padahal ini HP bisa ngecharge pakai charger yang udah support 18 watt charging. Jadi kalau ngecharge-nya pakai charger bawaan yang cuma 10 watt, butuh waktu sekitar 3 jam lebih untuk bisa penuh 100%. Pelit banget sih ya, kenapa nggak dikasih charger yang 18 watt aja? Kenapa mesti yang 10 watt? Redmi 10C ini juga punya slot kartu, udah 3 kartu ya, udah dedicated. Jadinya kalau misalkan kamu pakai micro SD, kamu tetap bisa pakai dual SIM. Dan kalau ngeliat slot kartunya, udah ada segel karet pengamannya untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya kalau misalkan kehujanan, nggak perlu ketakutan. Untuk penggunaan harian multitasking, HP ini emang udah lancar banget. Cuman untuk penggunaan tertentu aja dia berasa nggak nyaman, karena sensor-sensornya ada beberapa yang hilang sob. Karena nggak punya sensor gyroscope, jadinya kalau main game genre FPS kita nggak bisa gunain fitur gyroscope-nya. Buat virtual reality juga belum bisa. Dan kalau dipakai
Buat GPS navigasi juga HP ini tuh kurang terlalu nyaman karena belum ada fitur kompas. Dan ngomongin navigasi, kalau Redmi 10C ini dipakai buat jadi pemandu jalan, pakai Google Maps, HP ini tuh bisa banget diandelin. Karena nangkap dan ngunci sinyal GPS-nya tuh cepet dan akurat banget. Iya, cuma karena belum ada sensor magnetik aja, kayak yang tadi saya bilang. Jadinya HP ini tuh nggak bisa kompas dan kita nggak tahu kita lagi menghadap arah mana. Kita harus jalan dulu baru kita tahu kita lagi menghadap arah mana. Untungnya di bagian security, Redmi 10C ini masih ngasih sensor sidik jari di belakang bodi, di mana performanya cepat untuk baca jarinya dan dijangkaunya juga mudah karena posisinya gampang banget dikenali sama jari. Buat kamu yang nanya sensor NFC ada atau enggak, HP ini belum punya sensor NFC. Jadinya Redmi 10C ini belum bisa baca saldo e-money dan juga belum bisa top up saldo e-money sendiri. Dan kalau di sektor fotografi, untuk HP-HP di kelas harga setara, kamera depannya tuh udah 8 megapiksel, tapi ini tuh cuma 5 megapiksel aja. Tapi untuk kualitas foto-fotonya udah lumayan oke sih. Yang penting pada saat kita foto-foto selfie, pastiin aja foto-fotonya di kondisi cahaya yang cukup. Jangan di cahaya yang kurang, apalagi di kondisi gelap. Hasilnya bakalan dapat detail yang jernih dan turun warna juga bagus. Udah oke lah pokoknya. Sementara untuk kamera belakang, Redmi 10C ini menggunakan kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan lensa yang cukup lebar, f1.8, ditambah kamera 2 megapiksel untuk efek bokeh. Untuk fitur-fitur kameranya juga udah lumayan komplit, ya walaupun nggak komplit-komplit amat. Gini nih, kualitas hasil foto-foto dari kamera utamanya Redmi 10C. Kalau dilihat ini udah lumayan keren, udah lumayan oke. Detailnya dapet, jernih, bening, dan tone warnanya juga bagus dilihatnya. Pokoknya udah enak dan udah bisa banget diandalin buat update status di sosial media. Untuk hasil foto-foto mode potretnya juga cakep loh. Hasilnya tuh kelihatan dramatis karena efek blur atau efek bokeh pada foto tuh nggak berantakan, beneran rapi potongan blurnya. Ini asli cakep untuk HP di kelas harga nggak sampai 2 juta. Sementara kalau untuk foto-foto mode malamnya tuh kayak gini ya. Untuk hasil fotonya kelihatan lebih detail dan lebih jernih untuk bagian-bagian terang lampunya. Sementara di bagian bayangan, di bagian gelap, noise-nya masih cukup berasa. Sementara untuk perekaman videonya, baik kamera depan maupun kamera belakang, HP ini belum bisa merekam 4K, mentok di Full HD aja, dan juga belum dilengkapi dengan fitur stabilisasi. Jadinya kalau buat rekam video sambil jalan, berasa gempa, berasa goyang. Kayak gini hasil rekaman videonya. Kalau rekaman pakai kamera depan kayak gini, ini juga Full HD aja dan dipegang pakai tangan aja. Dan kalau untuk kamera depan lebih berguncang ya dari kamera belakang tadi. Padahal dipegangnya sama loh. Jadi untuk kamera depan emang bener-bener nggak ada stabilisasinya sama sekali. Terus kalau misalkan ngelihat dynamic range-nya, ini dia tuh lumayan fokus sama wajah ya. Harusnya kan kalau kayak gini biasanya agak gelap wajah, tapi kalau ini enggak, bisa lebih terang. Cakep, keren. Tuh kan terang gelap tergantung kondisinya. Ini nih hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya. Belum ada settingan untuk stabilisasi, tapi kamu bisa lihat sendiri ya, kalau buat dipakai jalan dia udah agak stabil. Walaupun nggak stabil-stabil banget ya, tapi udah cukup stabil. Dan ini direkam dengan menggunakan resolusi Full HD, resolusi maksimalnya. Belum bisa 4K ya nih HP, maklumlah HP sejutaan. Sementara kalau untuk fokus kita cobain ya. Perpindahan fokusnya udah lumayan cepet ya. Tuh, fokusnya pindahnya cepet. Dan ini kalau ngeliat detailnya juga bagus ya. Buat perekaman video udah oke. Cuma stabilisasinya aja tadi yang agak kurang ya. Redmi 10C ini udah pakai MIUI 13 yang berbasis Android 11, di mana sistem antarmukanya tuh berasa nyaman, berasa asik, dan berasa simple. Selama penggunaan tuh berasa ringan gitu ya, dan fiturnya juga banyak banget. Masih ada Theme Store yang nyediain banyak banget pilihan wallpaper, pilihan ringtone, pilihan font tulisan, bahkan temanya, dan banyak banget pilihan-pilihan yang gratisnya loh. Jadinya kita nggak perlu ngeluarin duit lagi, nggak perlu bayar lagi kalau cuman pengen ganti gaya HP. Redmi 10C juga masih nyediain FM radio buat kamu untuk dengerin musik-musik terkini, musik-musik terupdate dari stasiun radio kesayangan kamu. Ya cuma mesti butuh pakai earphone ya buat nangkap sinyal radionya. Dan tentunya HP ini udah support fitur memory extension atau tambahan RAM, di mana tambahan RAM-nya maksimal cuma mentok 1 GB aja untuk yang varian 64 GB. Untuk fitur screen recorder di HP ini juga lengkap banget settingan-settingannya. Jadinya nih HP ini cocok banget buat kamu yang pengen jadi content creator pemula gitu. Jadinya kalau misalkan emang butuh fitur screen recording, udah langsung pakai bawaannya aja, nggak perlu install aplikasi tambahan karena screen recording di HP ini tuh udah bener-bener komplit.
Dan kira-kira gitu aja sih fitur-fitur yang saya bahas di HP ini. Sebenarnya ada banyak lagi. Kamu bisa cobain kalau kamu udah beli HP-nya sendiri nanti. Atau kamu bisa pinjam HP teman kamu ya. Yang pasti HP ini tuh belum ada infrared blaster, jadinya HP ini tuh belum bisa yang namanya jadi remote universal kayak HP-HP Xiaomi yang lainnya. Terus juga ini belum bisa baca saldo e-money karena belum ada NFC. Overall untuk harga di bawah 2 juta, ini kalau buat performa udah luar biasa. Kalau menurut kamu, gimana Redmi 10C ini? Coba komentar. Dan Bang Toto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sensornya sih sayangnya nggak ada sensor gyroscope.